Dulu Bapak Ibu, ya selamat pagi bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bertemu tempat ini. Selamat pagi untuk Pak Barus dari Rantau Perapat. Selamat datang dan selamat datang juga untuk kita semuanya. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Masih bersyukur? Iya. Terkait dengan kesaksian bagi berkat dari Mama Dika tadi, saya ingat firman Tuhan itu Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya mau tanya, Bapak Ibu saudara-saudari, hartanya di mana berada? Yuk, gak usah jawab, tapi dalam hati. Di mana hartamu berada? Di telinga kah? Di jari-jari kah? Di brankas kah? Di bank kah? Kemarin saya dibilang Bobi begini, Bu, sekarang ini banyak kali apa namanya itu, apa yang mobil bank itu, hacker, ya hacker. Jadi ada banyak bank juga nggak berani untuk nggak bisa ganti rugi kalau kehilangan uang itu. Jadi di mana lagi taruh uang? Di brankas pun bisa dibobol. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya dulu pernah, uang saya nggak banyak, tapi uang saya nggak pernah dimanapun itu yang kecuali di dompet. Kalau ada yang di dompet itu cuma itulah uang saya. Jadi waktu saya pernah, ini masih muda dulu, waktu saya pernah pergi satu pertemuan pemuda di tempat lain jauh seperti ibadah Padang begitu, kami pergi naik pickup. Lalu naik pickup ini anak muda kan semua senang sih seperti apapun begitu. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan saya ingat dompet saya hilang. Sampai tempat pertemuan itu pun saya nggak pernah suka cita. Nanti dompetku tadi tinggal di rumah karena adik saya waktu itu dimanapun rumah bisa didapat. Asalnya rumah itu terletak di mana saja pun dia dapat. Jadi sudah mulai saya tulis hati saya ini, waduh, nanti kalau aku pulang nanti nggak ada lagi uangku begini dan begini. Sehingga semua kegiatan itu saya nggak bisa nikmati, rugi saya. Jadi intinya di sana di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu memang benar. Dan ketika praktik itu ada, datang sama kita bisa mengalami akan hal itu. Maka saya belajar hari ini, terakhir ini saya belajar juga akan hal itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya ingat-ingat, di mana hartaku berada ya. Dulu saya punya laptop. Iya, punya laptop waktu saya kuliah, saya punya laptop, saya beli itu, itulah satu-satunya harta saya. Iya. Jadi laptop itu pernah akhirnya diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi waktu ada misalnya ini nanti nggak bisa lagi untuk kemuliaan Tuhan, maka doakan kepada Tuhan bahwa itu pun Tuhan yang menjaga. Di mana lagi hartaku berada? Kalaupun saya punya uang, itu bukan milik saya. Saya akan bagi-bagi posnya itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi lalu hatinya untuk Tuhan. Tapi kalau saudara bagi-bagi harta saudara, ada yang di kebun kelapa sawit, pasti pikirannya ke sana. Ada yang kebun coklat, makanya akan pikirannya ke sana. Kayak mana bikin coklat punya? Bagaimana bikin sawit punya? Buahnya itu bagaimana? Gak maksimal panennya, produksinya gak maksimal. Apa bikin? Hanya berputar-putar akan memikirkan itu. Tapi kalau artinya itu harta itu berada, surga uang kelapa sawit tadi pun. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kita bisa berdoa, Tuhan apakah yang dibuat pupuk dari kelapa sawit ini, supaya kelapa sawit ini produksinya bagus dan bisa diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Pasti ada sukacita yang besar. Dan waktu bilang pun itu, sawit itu tadi, Tuhan sawit kita diambil Tuhan. Tapi kalau hilang sawit itu, berarti kita bilang sama Tuhan, Tuhan hilang sawit kita.
Enggak ya? Enggak. Tapi Tuhan hilang salibku, inilah kuranglah pencarian kita dan sebagainya. Itu yang akan ada. Sehingga sukacita itu tidak akan melimpah di sana. Apakah yang sukacita daripada Paulus sebagai hamba Tuhan? Ketika dia melayani, ketika dia memberitakan Injil, sukacita itu hanya ada dalam Kristus. Kristus sumber sukacita. Kalau uang sumber sukacita kita, kalau harta sumber sukacita kita, kita akan kecewa. Kita akan tidak akan menjadi berkat. Kita tidak akan bisa melayani kalau itu harta menjadi sukacita kita. Ketika situasi itu tidak seperti yang kita pikirkan, maka kita terkadang tidak akan bisa melayani. Kita tidak akan bisa menjadi berkat. Di mana kalau letak sukacita kita? Letak sukacita pada Tuhan itu yang sampai kepada surga yang bakal. Sukacita dalam dunia, terus ke surga. Iya. Jadi kalau ketika kita punya uang, ketika kita punya harta, kalau ini kita berikan untuk Tuhan, sukacita kita pasti akan melimpah. Ya, saya nggak tahu, aku nggak melimpah kalau nanti. Ya, karena sukacita itu ketika banyak uang, tidak. Pasti jauh lebih melimpah. Sukacita itu ketika kita hidup memuliakan Tuhan. Pengalaman saya seperti itu. Berapapun nilai yang Tuhan percayakan buat saya, kalau ini saya percayakan untuk pekerjaan Tuhan, sukacita saya semakin melimpah. Saya pernah, tapi lebih lagi dari itu, jiwa itu melimpah. Saya pernah, ketika saya memberi untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan tak seberapa pun itu, tapi ketika ada orang satu jiwa yang bertobat, itu jauh lebih melimpah lagi. Jadi malaikat di surga pun bersorak, ya, berlaksa-laksa. Ya, malaikat di surga itu bersorak-sorak oleh karena satu jiwa yang bertobat. Jadi satu jiwa yang bertobat itu sangat berharga, jauh melimpahnya daripada harta itu yang ada itu. Jadi benar memang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau di telinga hartamu berada, maka di situlah hatimu berada. Tapi kalau di surga hartamu, Tuhan sudah berikan itu, dan Tuhan saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, maka saudara akan terus berjuang untuk Tuhan. Amin. Iya. Paulus sukacitanya adalah Kristus sumber sukacita. Mari kita lihat Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11 ya. Maaf saya salah catat itu kemarin. Gak apa-apa. Saya sampai 11 kita lihat. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kita lihat dari salam. Ayat 1. Mari kita baca, saya akan baca, Bapak Ibu lanjutkan ayat 2. Dan demikian selanjutnya sampai ayat 11. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Karena ini aku yakin sebelumnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaannya baik dan benar, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah pada saat itu berkata dengan Kristus yang merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang besar dan dalam segala macam pengertian,
memuliakan dan memuji Allah. Cukup sampai di situ dulu. Sebentar ya. Mau saya. Iya, mari kita lihat kembali perikop ini. Ada 3 hal yang Paulus tekankan dalam perikop ini dari Filipi pasal 1 ini. Yang pertama di sana kita melihat adalah kerendahan hati Paulus, ya. Bagaimana dia memiliki kerendahan hati. Itu yang kita lihat. Yang mengapa kita katakan itu kerendahan hati? Coba kita lihat dari ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Iya, Paulus menyadari kebersamaannya bersama dengan Timotius sebagai, kalau bisa kita lihat, Timotius itu adalah buah daripada pelayanan, ataupun bisa dikatakan dia adalah anak rohani daripada Paulus ini, anak yang sah di dalam iman. Jadi ada kerendahan hati Paulus sebagai pemberita, sebagai pendiri jemaat di Filipi ini. Nah, surat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Keadaan jemaat di Filipi pada waktu itu setelah lebih 10 tahun, kira-kira itu Filipi, jemaat Filipi itu dirintis ataupun didirikan. Ada banyak orang yang percaya. Dan latar belakang daripada jemaat Filipi ini adalah bukan orang yang sukses, bukan orang yang kaya, tapi mereka adalah orang yang beriman kepada Yesus. Mereka adalah banyak di antara mereka orang-orang yang percaya, dan mereka itu adalah merupakan cikal bakal Injil diberitakan. Daerah mereka inilah yang pertama dari seluruh Eropa. Jadi mulai dari panggilan Makedonia itu, waktu itu mereka kemudian bergerak ke Filipi untuk memberitakan Injil di sana, dan ada banyak orang-orang yang percaya di sana. Dan pada dasarnya mereka berlatar belakang dari penyembahan berhala. Ada di sana orang yang memiliki roh-roh tenung. Waktu Paulus memberitakan Injil di sana, ada diikuti dia. Dengarkan dia ini. Mereka ini adalah, apa katanya itu? Anak-anak Allah yang memberitakan kabar baik. Mereka membawa berita. Saya pikir licik sekali iblis ini juga. Makanya banyak ditipu kalau iblis kita ini, saudara-saudara. Orang lain banyak ditipu. Saya pernah, kemarin saya ingat itu satu keluarga, ibu lah saya katakan, seorang ibu ataupun seorang pemuda. Seorang pemuda itu dia bilang begini, pemuda ini punya roh kegelapan mengikuti dia, mengikat dia sungguh banyak, sehingga jiwanya nggak tenang. Lalu kemudian itu dia nggak tahu, ketika datang ke gereja, dia lihat, katanya, aku lihat bego di situ. Seringkali dia melihat penampakan roh-roh kegelapan. Jadi saya bilang waktu itu obatnya hanya ketika orang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dia pasti akan keluar dari dalam hidupmu. Tapi dia pilih untuk pergi ke orang pintar, dalam tanda kutip itu bukan orang pintar, menurut saya itu orang bodoh, yang mengatakan bahwa waktu itu ada orang
yang dia kenal 40 tahun belum menikah, lalu ketika dia berobat kepada orang itu, dia diizinkan menikah. Karena yang punya ini pun belum menikah, jadi menggebu-gebu. Gimana caranya ya? Tanya ini, oh coba berobat sama orang itu, kan gitu ya. Nah, jadi singkat ceritanya maka orang itu menganjurkan dia beli ayam, ambil ayam. Ayamnya diambil, lalu kemudian dimasak, dia makan ayam itu, lalu tulang-tulangnya ditanamkan tanamkan nanti tulangnya tumbuh nanti tulang-tulang inilah dan dalam tanah inilah baru nanti kegelapan itu akan kembali kepadanya. Sampai kapan tulang-tulang tumbuh kalau dia ditanam ya? Kan nggak mungkin. Seperti inilah pemikiran mereka. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, lalu kata orang ini apa? Ke gereja lah Pak. Cerdik hari ini di Indonesia, cerdik, sangat cerdik, licik, bukan cerdik lagi, licik. Aduh, ada lagi orang berkata bahwa aku banyak bisa kuobati pun kau ini, ya udahlah ke gereja saja, suruh dia ke gereja lagi. Sangat licik. Ini sekarang mau mengikuti pengajar-pengajar Tuhan, pemberita Injil, pendeta, ke gereja saja. Padahal itu sudah tertanam di dalam dirinya. Tidak akan mungkin orang itu bebas dari kuasa kegelapan itu. Tetap itu akan semakin dalam dan semakin dalam dia akan diikat. Nah, jadi salah satu jemaat di Filipi ini, salah satu bagian, beberapa orang di antara mereka adalah roh petenung itu, dan mereka itu mendapatkan penghasilan dari pengetahuannya itu dan ilmunya itu, sehingga banyak orang-orang pekerjanya juga, dan orang pekerjanya itu memberi setoran bagi mereka. Dan ketika Injil diberitakan, mereka itu bertobat. Dan itu cikal bakal mereka satu bagian. Yang lain juga mereka adalah muda, tapi yang lain juga itu mereka adalah bekas daripada tentara-tentara, veteran-veteran itu, dan kemudian mereka bertobat oleh berita Injil yang disampaikan. Bertobat itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan tidak lagi mengikuti keinginan mereka, tidak lagi mengikuti penyembahan berhala yang ada pada mereka itu. Nah, jadi mereka itu secara finansial, secara ekonomi, mereka bukan orang kaya. Mereka bukan orang kaya. Mereka orang sederhana, paling punya kaya di sana mungkin kepala penjara. Pensiun kita nggak ada uangnya ya. Berapa lah pensiunnya kepala penjara ya? Pegawai negeri berapa pensiunnya? Ya, itu kira-kira kan begitu ya. Dan dia juga punya keluarga yang harus dia biayai. Mungkin ada pengusaha, ini dia penjual kain ungu. Oh, mungkin pengusaha ini banyak kan. Ada beberapa di antara mereka. Tapi jemaat ini ada jemaat yang sehati, jemaat yang punya hati untuk mendukung pekerjaan Tuhan, sehingga mereka mengirim Epaphroditus itu untuk pergi ke penjara mengantarkan biaya untuk pelayanan daripada Paulus ini. Mereka sangat-sangat berkemurahan. Mereka untuk Injil sangat berkemurahan. Yang menjadi ancaman bagi mereka di jemaat Filipi ini apa? Mereka nggak sehati. Nggak sehatinya siapa? Ayo dikirimi surat tadi. Makanya Paulus ini dengan kerendahan hatinya membuat surat kepada jemaat Filipi. Ini setelah beberapa tahun kemudian. Jemaat Filipi, Paulus memberitakan Injil di Filipi itu sekitar tahun berapa itu, 50-an atau 40-an begitulah. Lalu kemudian surat ini dikirimkan ke sana, ditulis kemudian itu sekitar 57, 59, 10 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada banyak yang terjadi di situ. Salah satu di antaranya, mereka itu tidak sehati, sepikir. Makanya pasal 2 dikatakan di sana, ayat berapa itu? Dia menasihati Sintike. Ayat berapa itu? Pasal 4 ayat 2. Hah? Pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 ya. Ya, itu dikatakan di sana, dia sepikir dalam Tuhan. Siapakah Sintike ini? Siapakah dia ini? Temanku yang setia.
Bahkan kuminta kepadamu juga Subus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil. Ini sobat daripada Paulus dalam perkabaran Injil. Mereka sama-sama memberitakan Injil. Sintike dan Eudia ini bersama dengan Paulus, dan nama-nama mereka tercatat dalam, di mana tercatat? Mari lihat. Jangan, inilah rusaknya teknologi hari ini. Orang ke gereja bawa handphone, jadi nggak bisa lagi. Susah rasanya buka-bukanya kan? Klik sana, klik sini. Oke, kita lihat tadi ya. Apa katanya pasal 4 ayat 2? Di mana siapa Sintike dan Eudia? Mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Namanya sudah satu tercantum dalam kehidupan. Pikirkan. Kata-kata bisa saja nama saudara tercatat di gereja, menjadi semangat GKMI Aletheia Kuala, tapi lain-lain terus surga tidak kehidupan. Waktu dibuka tidak kehidupan itu, apalagi kita diadili, masuk dalam tahta pengadilan. Ini pasti loh. Ketika kita akan masuk dalam tahta pengadilan, akan dibuka semua kita, perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Nggak bisa seperti yang lain. Perbuatan baiknya itu melalang gunung gadongnya, bayang terongnya, dikasih ke 3 binanga, dikasih ke Muka Baru, dikasih ke Kuala. Itu perhitungannya no. Itu memang ada. Nanti kebaikan kita, kemurahan kita itu akan diperhitungkan sebagai mahkota, sebagai upah. Tapi yang diperhitungkan di sana sebagai tempat duduk bersama-sama dengan Kristus di surga itu, ketika dibuka kitab itu nama Anda dan saya ada dalam kitab kehidupan ini. Coba renungkan, pikirkan. Saya nggak ngancam. Adakah nama saudara dalam kitab kehidupan? Bila sangkakala Allah terdengar, apalagi dia, bila zaman ini lalu pada hari kiamat, kan gitu ya. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Trompet kan datang. Trompet itu datang dari mana? Dari surga. Kemana didengar? Sampai ke Muka Baru, sampai ke Rata Perapat, sampai ke Talutung, sampai ke Rawa Jawi, kelihatan semua penduduk mulai dari barat, timur, selatan, utara, semua akan mendengar Kristus akan datang. Dan pengadilan itu akan menyatakan, dibukalah semua kitab, dibuka kitab kehidupan, dilihatlah namanya di sana. Ketika diadili, maju. Stefania, siapa namanya? Stefania, Natalia. Bagi P, dengar. Stefania Natalia. Stefania Natalia, nggak ada marga di sana. Jadi kamu pakai marga nggak apa-apa. Makanya saya nggak punya marga di STTB di ijazah nggak apa-apa. Tapi tetap aku begitu. Tapi di surga nanti nggak ada. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Stefania Natalia. Coba namanya. Ada? Ada namanya malaikat? Ada. Masuk. Gak ada namanya. Lemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Sintike dan Eudia ini namanya ada dalam kitab kehidupan itu. Berarti mereka sudah bertobat. Makanya Paulus ini sangat mengasihi. Ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini, dia ikutkan ambil bagian dalam namanya itu. Paulus sangat memiliki kerendahan hati. Sukacita yang dimiliki
dalam Kristus kami. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Surat itu ditujukan kepada semua orang kudus di Filipi pada waktu itu. Hari ini, pada waktu ini kita, hari ini kepada semua Bapak Ibu saudara-saudara yang ada hari ini yang mendengar. Surat itu dituliskan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau ini kan salam berkat, ini kan senang semua kita. Ya, sumpah-sumpah. Diberkatilah, Tuhan memberkatimu. Semua senang mendengar itu. Tuhan memberkatimu, senang. Ya. Kasih karunia dari dalam damai sejahtera dan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apa isi suratnya? Kalau kita lihat tadi bagaimana Paulus dia sangat merendahkan hatinya, memiliki kerendahan hati. Bagaimana ketika dia membuat salat itu, nggak kutuk yang disampaikannya kepada jemaat. Kau itu sudah bertobat, kau nggak sehati kalian begini. Kenapa seperti ini? Nggak begitu cara Paulus. Saya belajar lewat itu. Rupanya Paulus ini sangat memiliki kerendahan hati. Ketika dia menasihati itu dengan wibawa, pakai nama Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ingatkan kembali seperti apa mereka. Mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Coba kita renungkan, kapan saudara diselamatkan oleh Tuhan? Bagaimana anugerah Tuhan berikan bagi saudara? Saya diambil dari lumpur yang paling kotor. Saya diangkat oleh Tuhan menjadi intan permata, milik kesayangan Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan, stres dulu. Tuhan menyelamatkan dari sana. Ini yang perlu kita ingat. Paulus mengingatkan ini kepada jemaat di Filipi itu. Begini kamu itu, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Kamu dulu hamba, tapi sekarang kamu orang-orang kudus. Nggak ada bisa kita bermegah, nggak ada yang membuat kita bisa sombong. Sadar kita siapa kita. Ya. Sedangkan ketika di bumi ini pun, ketika kita nggak sadar, dihina orang kita ataupun dibully, apa namanya itu ya. Ketika dari latar belakang kehidupan yang lalu kemudian dia menikah dengan orang kaya mungkin, tapi ketika menjadi kaya itu dia seperti orang sombong. Apa kata orang lain? Apa kata orang lain? Nggak sadar, ya kan? Ini kasar-kasarnya, nggak sadar itu dari mana. Dulu miskinnya dia, tapi sekarang kaya, sombong kali. Nggak sadar itu, nggak tahu dari mana dulu dia berasal. Kan itu kata orang banyak ya. Kita juga seperti itu sebenarnya. Sadar atau tidak sadar, saya dan saudara nggak sadar. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, siapakah saya? Penyembah berhala, orang yang begitu kotor, tapi Tuhan sudah angkat itu. Dan inilah alasan kita untuk tetap punya sukacita. Inilah alasan kita. Inilah dasar kita untuk berpegang di dalam Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecantikan kita. Kenapa ketika kita sudah diselamatkan, nggak ada yang bisa kita buat untuk Tuhan. Hanya untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk keinginan diri sendiri, hanya untuk kemegahan diri sendiri.
Saya pikir begini ya, gak usah dulu yang lain, gak usah dulu mengambil pekerjaan Tuhan, dalam ibadah saja. Ketika kita mengerti bahwa persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, gak main-main kita ibadah ini kan. Makanya saya sebenarnya gak setuju, tapi gak setuju pun saya kalau dilakukan orang kita saat itu 2 jam lah ibadah ini, dari jam 9 jam sampai jam 11, 3 kali permisi, itu gak etikanya, gak baik lagi kan gitu. Ngantuk lah, apalagi coba yuk, pusiknya. Kalau kita menyadari bahwa aku ini ditebus sudah, aku ini menjadi umat Allah dan aku mau menyembah Tuhan, kita serahkan hidup kita, hati kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan, supaya fokus aku mendengar firman Tuhan ini. Dan ketika kita menyadari bahwa aku ini harus mendengar firman Tuhan, kita harus siapkan hati kita. Apa yang Tuhan katakan hari ini? Apa yang aku bawa pulang hari ini? Ya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Dari mana kita asal kita? Maka Paulus itu mengingatkan itu. Dari mana asal mereka? Mereka adalah orang-orang yang kudus. Mereka sudah menjadi pemilik jemaat. Mereka sudah menyediakan pelayan-pelayan di gereja. Di GKM itu majelis dan pengurus gereja. Ada pujian yang dia berikan kepada jemaat di Tesaloniki, di Filipi itu. Ada
dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Kalau Bibi Mama Ika tadi menyaksikan maunya yang tersiap itu bukan hanya daun ubi dan terongnya, bukan hanya perbuatan baiknya, tapi itu lumayan lah ya. Tapi yang paling dirindukan itu adalah apa? Imannya menggema, tersiar. Satu provinsi loh, jemaat Tesalonika yang kecil itu, satu provinsi menggema iman mereka. Satu kampung itu iman kita terkenal, atau cerita kita, atau kemarahan kita. Apa yang terkenal di kampung itu kita? Iman kita. Jawab dalam hati sendiri. Jemaat Filipi tadi apa yang terkenal? Persekutuanmu dalam berita Injil. Apa persekutuan? Coba, ada yang pakai bahasa Karo. Apa bahasa Karonya? Persekutuanmu dengan berita Injil. Apa bahasa Karonya? Satu orang kalau ada silakan baca. Ayat 5. Silakan baca ayat 5. Ada? Adakah? Kita di sekarang Bapak Gena. Ada Bapak Ade? Ada baca Bapak Ade ayat 5. Ingat juga karena baca aku dapat memberitakan kita semua karena Marisa juga. Iya, ku ingat juga karena pati aku. Jadi artinya di sana persekutuanmu dalam berita Injil mengambil bagian dalam pemberitaan Injil itu. Berarti semakin bagus. Mereka ikut mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil, gereja yang tidak bermisi, itu adalah gereja yang mati. Berita Injil adalah isi hati Bapa. Isi hati Bapa. Apa isi hati Bapa? Supaya semua orang diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Isi hati Bapa itu adalah supaya semua orang mendengar Injil, bukan hanya orang Karo, bukan hanya orang Toba, bukan hanya orang Simalungun, tapi semua suku bangsa harus mendengar Injil. Bagaimana caranya supaya semua bangsa mendengar Injil? Harus ada diutus orang-orang yang akan memberitakan Injil, baik lewat lembaga misi, baik lewat gereja itu. Harus pergi. Kalau pergi dengan mereka, kalau bukan saudara yang pergi, untuk saudara yang ikut mengambil bagian berdoa, bersimpuh ke betul-betul. Kalau bukan itu apa? Uang saudara ikut mengambil bagian dalam misi lintas budaya itu. Jemaat Filipi ini mereka mengambil bagian dalam pemberitaan Injil Paulus itu. Itulah yang menjadi pujian daripada Paulus sebagai seorang pemberita, sebagai seorang hamba Tuhan tentang jemaat ini tadi. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia, Tuhan Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Bagaimana dulu saya mengingat bagaimana pekerjaan baik di antara kita, mulai dari orang yang kecil, mulai dari beberapa orang, bagaimana Tuhan membuat gereja ini menjadi besar, sekalipun gak sebesar yang lain itu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik.
Bagaimana dahulu memulai pekerjaan yang baik ini? Cikal bakalnya dari siswa, dari orang muda. Hari ini kita hampir kehabisan orang muda. Dan orang muda bergerak. Dulu Bapak Desman itu masih muda, Bapak John masih muda, Mama Desman masih muda. Mereka giat untuk berita Injil. Hari ini siapa orang muda? Kalau saudara hanya giat untuk pekerjaan saudara sendiri, marah Tuhan. Hanya memikirkan pekerjaan diri sendiri. Oke, saya masih kuliah. Oke, saya sedang studi dan sebagainya. Siswa itu dulu studi. Ketika memulai pekerjaan Tuhan di tempat itu, semuanya siswa. Belum ada orang tua. Kemudian diantarkan orang tua siswa. Kalau Jesus kan gitu ya, diantarkan orang tua siswa. Yang kemudian dilayani, diinjili. Mereka bertobat, itu cikal bakal daripada jemaat ini. Sampai gereja ini menjadi besar. Saya harus ceritakan tentang sejarah itu, supaya orang-orang muda ini bangkit kalian. Bukan tugas kami, tugas siapa? Kalau bukan tugas kalian. Iya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Saya pikir orang-orang tua ini sudah sanggup memberikan uangnya kepada orang muda, supaya orang muda yang bergerak. Kamu orang muda mau uangmu atau kamu sendiri yang mau memberi untuk diri untuk Injil? Ada kau juga selamatkan. Kayak itu bisa punya tenun tadi dulu, Teresia misalnya. Kamu sudah diselamatkan Tuhan, sudah. Kamu mau kasih apa? Uang duka atau dirimu? Pakai masker dia. Ini orang medis ini takut dia kena virus ini sama kita ini. Apa yang mau kamu berikan? Jawab dalam hati. Ini harus mikir kita. Ketika kita dalam mulai itu harus memikirkan apa yang aku berikan untuk Tuhan. Diriku kah atau uangku? Atau aku akan memberi berlutut berdoa? Bertanya kepada hamba Tuhan, apa yang harus didoakan? Gak tahu sejauh itu, rupanya banyaknya uang yang perlu. Begini rupanya pekerjaan isi ini. Aduh, gak tahu aku. Kemarin saya cerita, Meno itu perlu uang sekolah 38 juta satu semester. Masuk SD di China di Canggu. Mari kita berdoa untuk itu, supaya Tuhan mencukupkan itu. Minggu lalu itu hanya baru terkumpul 6 juta. Ada janji iman 8 juta, 14 juta. Ada yang lain mungkin punya iman lagi 10 juta. Sekian. Bagaimana untuk mengumpulkan itu? Allah sumber segala berkat akan memenuhi segala keperluan. Itu firman Tuhan. Tuhan akan memenuhi semuanya. Tapi bagaimana dengan Tuhan akan cukupkan? Apakah Tuhan mau pakai saudara dan saya? Mau dipakai Tuhan atau dipakai hantu kan gitu ya? Kalau sama mirip. Kalau hantu pun bisa memberkati. Makanya banyak orang pergi ke dukun, berobat. Kan gitu ya? Karena dukun juga bisa mengobati. Bisa memberi kuasa, bisa membuat orang cantik, bisa. Pakai pelet dia bisa. Pakai pemanis dia, pakai apa susuk dan sebagainya. Bisa kelihatan cantik semuanya. Iblis itu sangat licik. Sangat licik. Tapi sedikit berbeda. Makanya mau dipakai siapa kah? Mau dipakai Tuhan kah? Mengambil bagian dalam pekerjaannya tadi, atau mau dipakai oleh hantu tadi? Mari kita belajar untuk ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Pasti ada. Kalau ada orang percaya di sana, pasti berita itu akan disampaikan. Kalau ada orang percaya di tempat itu, tersebar kabar itu. Kecuali kalau ada lagi orang percaya tentang gereja ini. Kalau saudara orang-orang muda ini tidak ada orang lagi bangkit untuk sungguh-sungguh meyakini iman saudara, sama seperti gereja di Eropa. Gereja Eropa hari ini seperti apa sepi. Yang datang ke sana hanya opa-opa dan oma-oma.
dengan tongkatnya. Ada tongkatnya yang kakinya 4, ada tongkatnya, itulah yang pergi. Orang muda, mereka hanya memikirkan bisnis mereka. Bagaimana dengan kita? Paulus mengingatkan jemaat Filipi yang kecil ini, yang sederhana, tapi berikan sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, mengingat persekutuanmu dengan Injil. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Yang kedua, di sana sebagai rendah hati, Paulus ini adalah dia itu memberikan kasihnya juga, ada kasihnya kepada jemaat ini, ada kasih yang ada dalam hatinya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Siapa yang ada dalam hati saudara? Yuk, anakku, istriku, kekasihku. Siapa yang ada dalam hati saudara? Dalam hati itu sekarang siapa ada? Ada orang bilang begini, yang paling dia cintai di bumi ini belum punya anak. Belum punya anak, ya, belum punya anak.
biasanya di di dunia bisnis ya, bisa berjejaring dengan mungkin gereja lain atau orang percaya lain. Mereka akan ada dalam hati mereka. Mereka juga ada dalam hati mereka. Mereka juga ada dalam hati kita. Maksud saya begitu ya. Saya punya anak-anak di luar, sekalipun mereka bukan berjemaat di sini, tapi mereka punya jejaring dengan saya. Saya masih berdoa dengan mereka. Saya masih punya kontak dengan mereka, ataupun mungkin dengan pelayan-pelayan yang lain, hamba Tuhan yang lain, yang juga masih berjejaring dengan kita, kontak dengan kita, berbagi pergumulan satu dengan yang lainnya itu menjadi satu ada di dalam hati. Ikut mengambil bagian, menerima anugerah, menerima kasih karunia, baik ketika aku di penjara, baik pun ketika aku meneguhkan berikan Injil. Ada mereka di sini. Jadi bukan berarti kalau mau di penjara, cuma Filipus, ayo kita masuk penjara semua, enggak. Tapi ketika dalam penjara pun Paulus cuma ini ikut mengambil bagian dalam itu, makanya ada kasihnya terhadap berita terhadap jemaat di Filipi. Yang ketiga adalah doa. Mari kita lihat ya. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ini masih kasihnya ya. Rindu. Saudara pernah rindu? Pernah ya? Kepada siapa saudara rindu? Hah? Kepada siapa kita rindu? Kepada orang-orang yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita nggak pernah memberitakan Injil, nggak pernah kenal orang Raja Batan, nggak pernah kalian rindu sama dia. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi kalau kalian tidak pernah pergi ke sana, tapi tidak pernah dimendoakan orang sana, berita itu didengar, oh ini orangnya, senang kita bertemu dengan mereka. Tapi kalau kita nggak tahu kabarnya, nggak tahu, pernah mau tahu, cuek, kalau ketika bertemu dengan mereka biasa-biasa saja. Maka perlu ada hati untuk mereka. Hati kita di mana? Jemaat-jemaat yang ada di pos-pos ini, jemaat yang ada di kampung antara, dan jemaat Bawal dan semua yang skala. Adakah hati kita untuk mereka? Adakah hati kita untuk para hamba Tuhan? Adakah hati kita mendoakan para pengurus gereja? Ataupun adakah hati kita untuk mendoakan seluruh jemaat saudara-saudara kita ini? Kalau ini ada dalam hati kita, ketika kita di rumah kita akan mengingat itu. Ketika kita melihat perkat-perkat yang ada banyak baju kita, oh ini untuk siapa cocok ini. Ketika kita melihat uang kita ada, oh ini untuk ini begini. Ini yang ada. Ini kalau ada hati. Maka yang dilihat oleh Paulus itu adalah hati mereka. Paulus di penjara pun ada hati mereka untuk mendukung. Dan bagaimana Paulus mengingatkan, sama kita menerima kasih karunia, anugerah itu, sama kita menerimanya. Baik ketika aku masuk penjara, ketika aku telah meneguhkan berita Injil. Jemaat ini bersama-sama dengan Paulus. Yang ketiga ada doanya. Inilah doaku. Ayat 9, mari kita lihat. Semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Doa Paulus untuk jemaat Filipi ini adalah supaya kasih mereka semakin melimpah. Mereka sudah punya kasih? Sudah. Supaya kasihnya makin melimpah dan mereka semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Bukan pengetahuan secara pendidikan, bukan, tapi pengetahuan yang benar akan firman Allah. Bagaimana kita mengerti kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita memahami firman Tuhan? Dan bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan itu? Itulah yang dirindukan oleh seorang hamba Tuhan. Itulah yang saya rindukan untuk Bapak Ibu sekalian semuanya itu. Saudara bukan hanya memiliki kerendahan hati, tapi saudara juga harus memiliki apa tadi yang kedua? Kerendahan hati, kasih, dan juga doa. Dan ini juga yang diinginkan oleh Tuhan. Dan ini adalah supaya kasih makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Supaya saudara juga memiliki kasih yang melimpah, pengetahuan yang benar.
Jadi nggak salah menafsirkan firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang apa? Janganlah khawatir akan apapun, akan apa yang kau makan, apa yang kau minum. Lihat apa yang kau pakai. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu di. Jangan bilang ya Bu, tapi burung kan nggak sekolah anaknya. Jangan bilang gitu. Kamu salah tafsir. Iya, jangan plesetkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan semaksimal mungkin. Minta Roh Kudus memberi pimpinan supaya nggak salah, supaya firman Tuhan nggak dipelesetkan. Supaya melimpah dalam pengetahuan yang benar. Jangan kamu longgarkan firman Tuhan. Dulu memang begitu, hari ini kita mana bisa? Nggak bisa. Dulu pun mereka bisa, sekarang kita harus bisa. Kalau dulu Sadraka, Mesach dan Abednego bisa berpihak kepada Tuhan, nggak menyembah dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dia bisa berpegang teguh kepada kebenaran. Beranilah seperti Daniel, begitu ya. Berani berpegang kepada kebenaran. Meskipun di gua singa, tetap percaya Tuhan. Meskipun kena penyakit, tetap tidak kabur. Kan gitu seharusnya. Berani kita mengambil satu keputusan itu. Sekalipun nggak menikah. Kalau menikah dengan orang yang tidak percaya untuk apa, sudah percaya. Harus siap untuk itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa Paulus itu untuk jemaat Filipi supaya pengetahuan mereka semakin melimpah. Artinya di sana memahami firman Tuhan dengan benar. Tujuannya apa? Mari kita lihat ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih yang baik. Memilih apa yang baik? Ya. Ada banyak di pasar, jual pokat. Kamu tahu memilih pokat yang baik? Sering kita kecewa beli pokat ya? Hah? Sering kan? Berarti kita belum punya pengetahuan tentang pokat yang baik. Tuh. Tapi kalau orang yang sudah bertani, punya petani coklat, petani pokat, dia sudah sering berkecimpung dalam itu. Dia tahu ini pokat ini tua ketika diperam sudah bisa dia makan. Atau ini ketika masih muda, kalau diperam dia akan membusuk. Mereka kan tahu. Kapan bagaimana bisa mengerti? Tentu dengan belajar. Bagaimana kita tentu tahu tentang yang baik, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Baik itu bukan tingkat pengertian kita, bukan baik menurut kita, tapi baik menurut firman Tuhan. Apa rahasianya? Kamu mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan dengan kita? Paulus mengingatkan jemaat ini, jemaat yang kecil, jemaat yang setia, jemaat yang berkemurahan, supaya mereka tahu di manakah ada sesuatu terjadi yang salah, supaya sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini tujuan daripada Paulus untuk jemaat ini, supaya jemaat ini menjelang hari Kristus datang tidak bercacat, supaya ketika hari Kristus datang itu kita kedapatan tidak bercacat, tapi kita cemerlang dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan merindukan kita. Seperti seorang pengantin pria menantikan pengantin wanitanya. Dia merindukan pengantin wanitanya itu, pengantin yang tidak bercacat, pengantin yang sempurna baginya. Itu yang dirindukan. Tuhan merindukan kita untuk tidak bercacat. Bagaimana supaya tidak bercacat? Ada pilihan. Bagaimana kita memilihnya yang baik? Belajar firman Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan? Merendahkan hati kita, memiliki kasih kepada sesama kita, supaya sungguh-sungguh kita ini tidak bercacat di hadapan Tuhan.
penuh dengan buah kebenaran. Ya, ayat 11. Penuh dengan buah Galatia pasal 5, buah kebenaran, buah roh, kasih, sukacita. Apa lagi? 9, rasa, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 rasa itu. Itu harus ada, supaya sungguh-sungguh kita ini tidak bercacat pada hari mendatang. Jadi kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada mereka? Supaya jemaat yang sudah bertobat tadi, mereka punya kerendahan hati, mereka itu punya kasih, supaya mereka itu juga bisa berdoa untuk orang-orang kudus lainnya itu. Itulah seharusnya semangat ini seharusnya. Kita juga harus mengalami hal yang demikian. Kerinduan Tuhan kepada kita supaya kita menjadi orang yang memiliki kerendahan hati, tidak sombong. Ingat bagaimana Tuhan memanggil kita. Ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Yang kedua itu adalah bagaimana kita memiliki kasih kepada orang lain, supaya kita mengasihi. Ada mereka dalam hati kita. Ketika saudara kita pergi jauh, tempat yang jauh, adakah hati kita kepada mereka untuk menelpon mereka bagaimana imanmu, bagaimana berdoa bersama dengan mereka, tetangga kita, saudara kita, jemaat Tuhan yang ada di sekeliling kita. Jangan cuek, pikirkan mereka seperti apa iman mereka. Yang ketiga, harus ada doa kita, berdoa supaya orang-orang kudus ini semakin melimpah kasih mereka, supaya jemaat ini semakin melimpah kasih mereka, supaya mereka semakin